Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jumpa lagi dengan kelompok 5. Di sini kelompok 5 akan membahas tentang jenis perubahan makna semantik bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 1. Selvina Nuraini, 2. Indah Wayuwanti, 3. Suratin. Sebelum itu, teman-teman bisa melihat profil dari dosen pengampu mata kuliah semantik bahasa Indonesia angkatan 2018A yang diampu oleh Dr. Eva Eridia MPD. Baik, berikut adalah profil anggota kelompok. Untuk yang pertama, Selvina Nuraini, yang kedua, Indah Wayuwanti, dan yang ketiga, Suratin. Baik, di sini kelompok 5 akan membahas tentang jenis perubahan makna, yaitu yang pertama, generalisasi, kedua, spesialisasi, ketiga, perubahan total, keempat, ameliorasi, kelima, peyorasi, keenam, asosiasi, dan yang ketujuh, sinestesia. Baik, untuk materi pertama, generalisasi dan spesialisasi akan dibahas oleh Indah Wayuwanti. Untuk perubahan total, ameliorasi akan dibahas oleh Suratin. Untuk peyorasi, asosiasi, dan sinestesia akan dibahas oleh Selvina Nuraini. Yang pertama, generalisasi. Apa itu generalisasi? Generalisasi adalah gejala yang terjadi pada sebuah kata atau leksem. Pada mulanya hanya memiliki sebuah makna tetapi kemudian karena berbagai faktor menjadi memiliki makna-makna lain. Beberapa contoh kata yang dapat digeneralisasikan. Yang pertama ada kata kepala, kedua ibu, ketiga putri, keempat otak. Berikut penjelasannya. Contoh kata yang pertama adalah kata kepala. Kata ini hanya terdengar organ tubuh manusia yang ada di bagian atas. Di generalisasi, kata ini pun maknanya lebih luas, di mana kata ini bisa jadi pemimpin. Berikut ada contoh kalimat yang sebelum mengalami perubahan makna generalisasi dan yang setelah mengalami perubahan makna generalisasi. Contoh kalimat yang belum mengalami perubahan makna generalisasi yaitu sejak subuh tadi kepalaku terasa sakit sekali. Selanjutnya, kalimat yang mengalami perubahan makna generalisasi. Pak Agus ditunjuk sebagai kepala sekolah SD ini. Contoh kata yang kedua yaitu ibu. Kata ibu semula dekat panggilan untuk orang tua perempuan. Di generalisasi, kata ibu ini pun mempunyai makna baru yang jauh lebih luas, yaitu sebutan atau setelah panggilan untuk perempuan yang usianya lebih tua. Contoh kalimat yang menggunakan kata ibu, baik yang sebelum mengalami generalisasi atau yang sudah. Ibu sedang memasak di dapur. Pada kalimat ini, yaitu kalimat sebelum mengalami makna perubahan generalisasi. Selanjutnya, Ibu Nevi tidak dapat mengajar hari ini karena sedang mengalami sakit keras. Kalimat ini yaitu kalimat yang menggunakan kata ibu setelah mengalami perubahan makna generalisasi. Kata ibu pada kalimat pertama menyentuh panggilan untuk orang tua perempuan, sementara kata ibu pada kalimat kedua sudah mempunyai makna yang baru, yaitu panggilan untuk perempuan yang usianya jauh lebih tua. Contoh kata yang ketiga yaitu kata putri. Semula, kata putri hanya dipakai untuk sebutan anak perempuan seorang raja atau sultan.
Namun, setelah digeneralisasi, maka kata ini pun menjadi sebutan untuk seluruh anak perempuan. Terlepas dari itu anak raja atau bukan. Saya mau di sini mempunyai 2 contoh kalimat yang menggunakan kata putri, baik itu yang sudah digeneralisasi atau yang belum digeneralisasi. Yang pertama, putri kerajaan itu telah dinikahi dengan seorang pangeran dari kerajaan seberang. Kata putri masih dekat sebutan untuk anak perempuan raja. Sedangkan di kalimat kedua yang berbunyi, putri dari pasangan Pak Karjo dan Ibu Imas kini telah dipersunting oleh seorang pria. Kata putri di kalimat penyanyi telah berubah menjadi sebutan untuk sebuah anak perempuan, tak peduli dia anak siapa, baik dia anak sultan ataupun bukan. Yang keempat, ada kata otak. Pada mulanya, otak hanya mempunyai makna bagian tubuh yang ada di kepala dan berfungsi sebagai alat untuk berpikir. Setelah digeneralisasi, makna kata ini pun meluas menjadi usat. Kalimat yang pertama menggunakan kata otak. Nathan dikenal sebagai siswa yang memiliki otak yang cerdas. Yang kedua, pria itu diduga kuat menjadi otak pembunuhan sadis itu. Kata otak pada kalimat pertama yang mempunyai makna perempuan, yaitu bagian tubuh yang ada di dalam kepala dan berfungsi sebagai alat untuk berpikir. Sementara itu, kata otak pada kalimat kedua maknanya sudah mulai digeneralisasi menjadi pusat. Jenis yang kedua yaitu spesialisasi. Apa itu spesialisasi? Spesialisasi adalah proses yang terjadi pada sebuah kata yang pada mulanya mempunyai makna yang cukup luas, kemudian berubah menjadi terbatas hanya pada sebuah makna saja. Beberapa contoh kata yang dapat dispesialisasikan. Di sini saya mempunyai 4 contoh kata. Yang pertama yaitu pembantu, kedua kata guru, ketiga kata sarjana, keempat kata madrasah. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada kata pembantu. Kata pembantu dahulu adalah kata yang dimaknai sebagai siapa saja yang meringankan beban orang lain atau suka membantu disebut dengan pembantu. Namun, saat ini kata pembantu mengalami penyempitan makna menjadi seorang yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga. Kata yang kedua yaitu guru. Guru dahulu dimaknai sebagai siapa saja yang mengajarkan atau membimbing seseorang. Akan tapi pada saat dispesialisasi, guru lebih dikenal sebagai profesi yang mengajar dan mendidik anak-anak di sekolah. Kata yang ketiga yaitu sarjana. Kata sarjana awalnya mempunyai suatu makna yang luas, yaitu orang-orang yang pintar. Setelah dispesialisasi, kata sarjana pun mempunyai makna khusus, yaitu gelar bagi para mahasiswa yang telah menempuh pendidikan strata 1. Kata yang keempat, yaitu madrasah. Pada mulanya, kata madrasah dimaknai sebagai suatu instansi sekolah atau pendidikan, baik itu yang berbasis umum maupun berbasis agama. Namun, setelah dispesialisasi, kata itu pun kemudian mempunyai makna yang khusus, yaitu sekolah atau instansi pendidikan yang berbasis agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suratin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi jenis-jenis perubahan makna. Perubahan makna yang ketiga menurut Abdul Khair adalah perubahan total.
perubahan total merupakan berubahnya sama sekali makna sebuah kata dari makna asalnya. Pada perubahan total, ada kemungkinan makna yang dimiliki sekarang masih ada sangkut pautnya dengan makna asal. Tetapi sangkut pautnya ini tampaknya sudah jauh sekali. Contoh perubahan total. Contoh perubahan total yang pertama adalah pada kata ceramah. Kata ceramah pada awal mulanya berarti cerewet atau banyak cakap. Namun kini, kata ceramah dapat diartikan dengan pidato atau uraian. Kata pidato masih ada sangkut pautnya dengan kata ceramah, tetapi sangkut pautnya sudah jauh sekali. Begitu pula dengan kata pena. Pada awal mulanya, pena berarti bermakna bulu. Tetapi kini pena bermakna alat tulis. Bulu dengan alat tulis masih ada sangkut pautnya karena pada zaman dahulu orang menulis dengan bulu dan dimasukkan ke cairan tinta. Selanjutnya, perubahan makna penghalusan. Penghalusan atau eufemia sama dengan ameliorasi. Merupakan suatu proses perubahan makna di mana makna akan menjadi lebih halus, sopan, dan baik nilainya daripada makna yang sebelumnya. Kecenderungan untuk menghaluskan makna tampaknya merupakan gejala umum dalam masyarakat bahasa Indonesia. Contoh penghalusan. Contoh penghalusan yang pertama adalah pada kata tuli. Kata tuli dianggap cukup kasar, kemudian digantikan dengan ungkapan tunarungu yang dianggap lebih halus dari kata tuli. Begitu juga dengan contoh yang kedua, yaitu penjara atau bui. Penjara atau bui dirasa cukup kasar untuk diucapkan, kemudian diganti dengan ungkapan lembaga masyarakat yang dirasa lebih halus. Kemudian contoh penghalusan yang ketiga yaitu pelayan pesawat. Pelayan pesawat diganti dengan kata pramugari yang dirasa lebih halus dan lebih sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Selvina Nuraini akan melanjutkan presentasi dari dua anggota sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang pengasaran makna. Pengasaran makna atau biasa disebut dengan peorasi. Pengasaran makna merupakan usaha untuk mengganti kata yang maknanya halus atau bermakna biasa dengan kata yang maknanya kasar atau kurang hormat, kurang sopan. Berikut adalah contoh kata pengasaran makna. Dari kata kabur berganti dengan kata pergi. Kata bunting berganti kata hamil. Kata mendepak berganti kata mengeluarkan. Baik, silakan memperhatikan contoh kalimat berikut. Yang pertama, kata kabur kurang halus dari kata pergi. Kata kabur memiliki arti melarikan diri. Makna kata kabur dianggap buruk, bernilai kurang baik. Dengan demikian, muncullah kata pergi sebagai pengganti kata kabur. Pada contoh berikut, tahanan itu kabur dari penjara. Dia pergi untuk menghilangkan barang bukti. Jadi, kata kabur di sini sudah berganti dengan kata pergi. Untuk contoh yang kedua yaitu kata bunting kurang sopan daripada kata hamil.
Perhatikan contoh kalimat berikut. Istrimu sedang bunting ya? Istrimu sudah hamil ya? Penggunaan kata bunting sangatlah kasar, bernilai kurang baik. Dengan demikian, muncullah kata hamil sebagai pengganti kata bunting. Yang ketiga yaitu kata mendepak, kurang sopan daripada kata mengeluarkan. Kata mendepak memiliki arti menendang, mengeluarkan. Makna kata mendepak dianggap buruk, bernilai kurang baik. Dengan demikian, muncullah kata mengeluarkan sebagai pengganti kata mendepak. Contoh kalimatnya, dia mendepak Pak Arka dari jabatannya. Dosen mengeluarkan mahasiswanya karena terlambat. Materi selanjutnya yaitu asosiasi atau persamaan sifat. Baik, asosiasi atau persamaan sifat adalah perubahan makna karena dikiaskan dengan hal lain yang memiliki persamaan sifat. Contoh katanya yaitu kata amplop, kata sapu, kata parasit. Perhatikan contoh kalimat berikut. 1. Kata amplop diartikan wadah untuk memberi uang atau surat. Jika diasosiasikan pada konteks lainnya, maka kata amplop dapat dimaknai sebagai uang suap. Contohnya, tersangka memberikan amplop untuk meringankan tuntutannya. Jadi kata amplop di sini berarti atau bermakna uang suap. Untuk contoh yang kedua yaitu kata sapu diartikan sebagai alat yang digunakan untuk membersihkan lantai jika diasosiasikan dengan konteks lainnya. Maka kata sapu dapat dimaknai dengan diratakan atau dilibas. Contohnya, rumah di daerah Ciliwung disapu banjir bandang. Jadi kata sapu di sini itu bermakna sebagai diratakan atau dilibaskan. Baik, untuk contoh kalimat selanjutnya yaitu dari kata buaya yang biasanya diartikan sebagai hewan reptil atau hewan buas. Namun jika diasosiasikan pada konteks lainnya, maka kata buaya dapat dimaknai sebagai orang jahat, laki-laki bermulut manis ke setiap perempuan. Contohnya, Rafael lelaki dijuluki buaya darat akibat suka bermulut manis kepada tiap perempuan yang digodanya. Jadi, kata buaya pada contoh kalimat di sini itu bermakna laki-laki bermulut manis ke setiap perempuan, bukan diartikan sebagai hewan reptil atau hewan buas. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu sinestesia atau pertukaran tanggapan, yang artinya perubahan makna yang terjadi karena adanya pertukaran tanggapan dari dua indera. Contohnya, gadis itu manis dan cantik. Kata manis di sini sudah tidak diinderakan lagi oleh alat pengecap. Namun setelah mengalami pergeseran makna, kata manis sekarang diinderakan oleh alat indera penglihatan. Contoh kedua, Rafa mulutnya mengeluarkan kata-kata yang pedas. Kata pedas pada awalnya hanya dapat diinderakan oleh alat pengecap, tetapi setelah mengalami pergeseran makna, kata pedas sekarang diinderakan oleh alat indera pendengaran. Contoh ketiga yaitu Raka berwajah dingin hingga aku takut bila di dekatnya. Kata dingin pada awalnya hanya diinderakan oleh alat peraba, tetapi setelah mengalami pergeseran makna, kata dingin sekarang diinderakan oleh alat indera penglihatan. Baik teman-teman, itu tadi adalah pembahasan materi dari kelompok 5 yang menjelaskan materi dengan judul jenis perubahan makna. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa melihat dari
sumber buku Abdul Qair dengan buku Pengantar Semantik Bahasa Indonesia agar lebih mudah dalam memahami jenis perubahan makna. Kami dari kelompok 5 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.